Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Septian, nomor BP 2012 dari kelas 1X2 Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan ringkasan materi pengantar bisnis. Yang pertama, mengelola SDM, manajemen sumber daya manusia, merupakan salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda perusahaan terus berjalan. Meskipun ini tidak berhubungan langsung dengan keuangan atau pendapatan perusahaan, namun secara tidak langsung dapat berimbas pada kinerja perusahaan. Hal ini karena pada dasarnya sumber daya manusialah yang bergerak mengelola perusahaan. Proses perencanaan sumber daya manusia, strategic management decisions, dan human resource supply, human resource demand. Analisa keuangan. Analisa keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesenjangan kualitas. Yang kedua, kesenjangan kuantitas. Kesenjangan kualitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, realokasi, dan yang kedua, pendidikan. Kesenjangan kuantitas terbagi menjadi 5. Pertama, lembur, rekrutmen, berhenti sementara, PHK, dan pensiun dini. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Penyediaan sumber daya manusia yang terbagi dua. Yang pertama, merekrut, penarikan orang yang memenuhi syarat untuk pada pekerjaan yang dibuka. Yang kedua, seleksi. Seleksi yaitu penentuan tenaga kerja yang akan dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia. Pertama, pelatihan. Mengajarkan karyawan bagaimana melakukan pelajaran di mana mereka dipekerjakan. Yang kedua, pengembangan. Mengajarkan manajer keterampilan yang diperlukan baik untuk saat ini maupun mendatang. Pemeliharaan sumber daya manusia. Kompetensi imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan mereka, upah jam gaji, tanggung jawab kontribusi total intensif, khusus terkait kinerja tunjangan. Mengoptimalkan sumber daya manusia. Yang pertama, promosi. Proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Kedua, demosi. Penurunan tenaga kerja kepada bagian yang lebih rendah yang biasanya disebabkan adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam bekerja. Yang ketiga, transfer. Memindahkan tenaga kerja ke bagian lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Pemasaran. Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang direncanakan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk menciptakan tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Market research, yaitu produk barang atau sesuatu yang dipasarkan atau ditawarkan kepada konsumen. Yang pertama, daur hidup adalah serangkaian tahap kehidupan produktif dalam menghasilkan laba alternatif.
Memperpanjang umur produk. A. Perusahaan produk. B. Pengenalan ulang. Identitas produk terbagi menjadi dua. A. Pemberian merek. B. Pengemasan produk. Price. Proses penentuan berupa yang diterima perusahaan dalam penjualan produknya. Tujuan penetapan harga memaksimalkan laba bersaing di e-bisnis untuk mendapatkan harga pasar. Place. Bidang atau wadah yang digunakan sebagai tempat usaha yang akan kita jalankan nantinya. Maka dari itu, tempat yang kita pilih harus strategis, biar bisa diakses dengan mudah, dapat dilihat oleh konsumen. Promotion. Kegiatan yang berhubungan dengan teknik yang paling efektif dalam menjual produk atau mempromosikan produk. People atau orang. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduk serta memberikan pelayanan produk kepada konsumen. Proses. Serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memberikan produk atau jasa dengan pelayan yang terbaik kepada konsumen. Konsep 7M. Yang pertama, misi. Yang kedua, market target. Ketiga, message atau pesan. Keempat, media atau saluran komunikasi. Kelima, mix atau bauran promosi. Keenam, money atau anggaran. Ketujuh, measurement atau pengukuran efektif promosi. Fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi adalah fungsi penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta, dan kekayaan kegunaan laporan, yaitu yang pertama untuk mengambil keputusan, yang kedua pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik, ketiga salah satu kewajiban jika ingin go publik, keempat untuk pihak ketiga kreditor investor, kelima menentukan besarnya pajak. Bidang akuntansi secara umum. Pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Keempat, akuntansi manajemen. Kelima, akuntansi perpajakan. Dan yang keenam, akuntansi pemerintahan. Klarifikasi rasio keuangan. Rasio solvabilitas merupakan perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan banyaknya hutang yang harus ditanggung dan dibayarkan. Kedua, rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Ketiga, rasio aktivitas merupakan salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan keuangan, yaitu penentu investasi jangka panjang, menciptakan dana untuk memimpin keuangan harian. Klarifikasi modal. Modal jangka pendek. Pertama, hutang dagang. Kedua, piutang dagang. Persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi. Kedua, modal jangka panjang, pinjaman jangka panjang, modal sendiri, saham biasa dan saham preferensi. Sifatnya investasi dalam saham biasa, termasuk pada saham paling berisiko dari semua sekuritas. Dividen dinyatakan sebagai presentasi nilai pokok.